Baiklah, mari kita bicara tentang Donald Trump. Tokoh yang, mau tidak mau, telah mengubah lanskap politik modern. Entah Anda menyukainya atau membencinya, dan percayalah, kedua kubu sama-sama berisiknya. Anda tidak bisa mengabaikan dampak yang ia berikan. Pria ini seperti virus flu yang bermutasi menjadi celebrity reality show, lalu entah bagaimana, terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Dan ini bukan sindiran murahan, ini adalah kenyataan yang absurd. Bagaimana mungkin seseorang yang membangun karier dengan memecat orang di televisi, tiba-tiba dipercaya memegang kode nuklir? Bagaimana mungkin seorang miliarder yang hidup bergelimang kemewahan, bisa meyakinkan kelas pekerja bahwa dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka? Banyak yang mencoba menjelaskan fenomena Trump. Ada yang bilang ini karena kemarahan rakyat, ada yang bilang karena media sosial, ada yang bilang karena alien, hantu, atau konspirasi global. Entahlah, mungkin saja. Tapi satu hal yang pasti, kisah Donald Trump adalah cerita tentang Amerika, tentang Kim, dan tentang betapa anehnya dunia. Mari kita mulai dari awal. Donald Trump bukanlah politisi biasa. Pria ini tidak punya pengalaman di pemerintahan, tidak pernah menjabat di militer, tidak pernah melobi RUU di Kongres. Ia adalah produk dunia bisnis dan hiburan, lebih fasih bernegosiasi properti dan rating televisi daripada kebijakan luar negeri. Dan disinilah letak ironi pertama dari sekian banyak ironi yang akan kita bahas. Justru ketidaktertarikannya pada politiklah yang membuatnya menarik di mata jutaan pemilih. Di era di mana kepercayaan publik terhadap politisi berada di titik nadir, Trump muncul sebagai sosok antitesis, sang outsider yang berjanji akan mengeringkan rawa-rawa Washington. Ia tidak segan menyerang lawan politiknya dengan julukan-julukan kasar. Ia tidak peduli dengan tata krama dan kesopanan politik. Ia bahkan terang-terangan mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang selama ini dianggap tabu. Bagi para pendukungnya, ini adalah tanda kejujuran, sebuah penolakan terhadap kepalsuan dan kemunafikan dunia politik. Bagi para penentangnya, ini adalah bukti bahwa Trump tidak layak dan tidak kompeten untuk memimpin. Apapun penilaian Anda, satu hal yang pasti, kemenangan Trump adalah pukulan telak bagi sistem politik Amerika yang mapan. Ini adalah bukti bahwa aturan main telah berubah, dan bahwa siapapun, bahkan seorang bintang reality show sekalipun, bisa menjadi presiden. Salah satu hal yang paling mendefinisikan era Trump adalah penggunaan media sosial, khususnya Twitter, sebagai alat politik. Sebelum Trump, belum pernah ada presiden yang begitu aktif dan tanpa filter di platform ini. Bagi Trump, Twitter adalah senjata pamungkas, megafon digital yang memungkinkannya untuk melewati media tradisional dan berbicara langsung kepada rakyat. Ia menggunakan Twitter untuk mengumumkan kebijakan, menyerang lawan politik, menyebarkan informasi atau disinformasi, dan memobilisasi basis pendukungnya. Dan ia melakukannya dengan gaya yang khas Trump, langsung, belak-belakan, dan seringkali penuh dengan kesalahan tata bahasa dan ejaan. Tweet-tweetnya memicu kontroversi, kemarahan, kebingungan, dan terkadang bahkan tawa. Para kritikus mengecam penggunaan Twitter Trump sebagai sesuatu yang tidak pantas, tidak profesional, dan berbahaya. Mereka menuduhnya menyebarkan kebohongan, memprovokasi perpecahan, dan merusak norma-norma demokrasi. Namun, bagi para pendukungnya, Twitter adalah bukti bahwa Trump adalah presiden yang autentik dan tanpa basa-basi. Mereka memuji keberaniannya dalam menantang status quo dan berbicara kebenaran, atau setidaknya, apa yang mereka yakini sebagai kebenaran. Apapun pandangan Anda, tidak dapat disangkal bahwa penggunaan Twitter Trump telah mengubah cara politik dijalankan. Ini adalah contoh ekstrem dari politik real-time. Dahil forward tiring kinti formulat spat dan temuzume, banvos de railo golglat hat sehat. Salah satu aspek paling menarik dari fenomena Trump adalah caranya berkomunikasi. Berbeda dengan politisi pada umumnya, yang cenderung menggunakan bahasa yang hati-hati dan penuh eufemisme, Trump justru berbicara dengan bahasa yang lugas, belak-belakan, dan terkadang kasar. Ia tidak segan menggunakan kata-kata kotor, menyerang lawan politiknya dengan julukan-julukan yang merendahkan, dan membuat pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Bagi banyak orang, gaya bicara Trump ini sangat tidak pantas dan tidak mencerminkan seorang pemimpin negara. Namun, ironisnya, justru gaya bicara inilah yang membuatnya disukai oleh sebagian besar pendukungnya. Di mata mereka,
Trump adalah sosok yang jujur dan apa adanya. Ia tidak munafik, ia tidak bertele-tele, ia mengatakan apa yang ia pikirkan, meskipun itu menyakitkan atau tidak populer. Bagi para pendukungnya, Trump adalah representasi dari rakyat biasa yang muak dengan kepalsuan dan kemunafikan dunia politik. Mereka melihat Trump sebagai sosok yang berani menantang elit yang dianggap telah mengkhianati mereka. Gaya bicara Trump ini juga mencerminkan semakin menguatnya polarisasi politik di Amerika Serikat. Di era media sosial, di mana informasi dan disinformasi menyebar dengan cepat dan mudah, orang-orang cenderung mencari informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Dalam lingkungan seperti ini, retorika yang memecah belah dan memprovokasi justru menjadi lebih efektif. Dan Trump, dengan gaya bicaranya yang belak-belakan dan kontroversial, adalah ahlinya dalam hal ini. Chapter 4. Reality Show di Gedung Putih ketika politik menjadi tontonan. Sebelum terjun ke dunia politik, Donald Trump lebih dikenal sebagai bintang reality show The Apprentice. Dan ketika ia menjadi presiden, ia seperti membawa gaya reality show-nya itu ke Gedung Putih. Setiap hari di era Trump terasa seperti episode baru dari sebuah drama politik yang penuh intrik, konflik, dan tentu saja, drama. Konferensi pers berubah menjadi ajang adu mulut, pemecatan pejabat tinggi dilakukan melalui Twitter, dan skandal demi skandal bermunculan bak jamur di musim hujan. Bagi para kritikus, ini adalah bukti bahwa Trump tidak kompeten dan tidak layak menjadi presiden. Mereka menuduhnya memperlakukan pemerintahan seperti acaranya sendiri, dengan mengutamakan sensasi dan drama daripada kebijakan yang matang. Namun, bagi para pendukungnya, ini justru yang mereka sukai dari Trump. Mereka lelah dengan politik yang membosankan dan penuh kepura-puraan. Mereka menginginkan seorang pemimpin yang menghibur, yang tidak takut untuk mengobrak-abrik sistem, dan yang selalu menjadi pusat perhatian. Dan Trump, dengan segala tingkah laku dan kontroversinya, adalah definisi dari menghibur. Ia adalah mesin penghasil berita, magnet kontroversi, dan mimpi buruk bagi para satiris. Di era di mana perhatian adalah mata uang paling berharga, Trump adalah raja yang tak terbantahkan. Namun, di balik semua drama dan hiruk-pikuknya, ada pertanyaan serius yang harus diajukan. Apakah gaya kepemimpinan Trump ini efektif? Apakah ia benar-benar mencapai sesuatu yang berarti? Atau ia hanya seorang penghibur ulung yang kebetulan menjadi presiden? Chapter 5. Mimpi Amerika yang hilang, nostalgia dan rasa takut di era Trump. Salah satu kunci keberhasilan Donald Trump dalam memenangkan hati dan pikiran jutaan rakyat Amerika adalah kepiawaiannya dalam memainkan emosi, khususnya nostalgia dan rasa takut. Ia menawarkan sebuah visi tentang Amerika yang kembali jaya, sebuah masa lalu yang ideal, di mana lapangan pekerjaan berlimpah, ekonomi kuat, dan Amerika dihormati di mata dunia. Pesan ini beresonansi dengan kuat, terutama di kalangan kelas pekerja kulit putih yang merasa tertinggal. Chapter 6. Era Pasca Kebenaran, ketika fakta tak lagi berarti. Salah satu ciri paling menonjol dari era Trump adalah semakin mengaburnya batas antara fakta dan fiksi. Di era media sosial, di mana informasi dan disinformasi menyebar dengan cepat dan mudah, kebenaran menjadi relatif dan subjektif. Trump adalah ahli dalam memanfaatkan situasi ini. Ia gemar melemparkan pernyataan-pernyataan yang tidak berdasar, menyebarkan teori konspirasi, dan menyerang kredibilitas media arus utama. Bagi para kritikus, ini adalah serangan terhadap demokrasi itu sendiri. Mereka menuduh Trump sengaja menyebarkan kebohongan untuk menyesatkan publik dan mengkonsolidasikan kekuasaannya. Namun, bagi para pendukungnya, ini adalah bukti bahwa Trump adalah sosok yang anti-establishment dan berani melawan arus. Mereka tidak peduli dengan fakta, yang penting adalah pesan yang disampaikan Trump sesuai dengan keyakinan mereka. Dalam lingkungan seperti ini, di mana kebenaran menjadi relatif dan emosi lebih diutamakan daripada logika, sangat sulit untuk melakukan dialog yang sehat dan konstruktif. Dan ini adalah ancaman serius bagi masa depan demokrasi, tidak hanya di Amerika Serikat, tetapi juga di seluruh dunia. Chapter 7, Cable Scandal, ketika politik kehilangan etikanya. Sepanjang sejarah Amerika Serikat sudah banyak politisi yang karirnya hancur karena skandal. Namun, Donald Trump tampaknya kebal terhadap hal ini. Sejak menjabat sebagai presiden, ia telah diterpa oleh puluhan skandal, mulai dari tuduhan pelecehan seksual hingga penyalahgunaan kekuasaan.
Namun, alih-alih menghancurkan karirnya, skandal-skandal ini justru semakin memperkuat basis pendukungnya. Bagi mereka, Trump adalah korban dari perburuan penyihir yang dilakukan oleh lawan politiknya dan media arus utama. Mereka melihat Trump sebagai sosok yang dianiaya dan disalahpahami, yang terus berjuang meskipun menghadapi rintangan yang begitu besar. Kekebalan Trump terhadap skandal ini mencerminkan semakin parahnya polarisasi politik di Amerika Serikat. Di era media sosial, di mana orang-orang cenderung mencari informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka sendiri, sangat mudah untuk mengabaikan atau merasionalisasi perilaku buruk dari sosok yang mereka kagumi. Dan ini adalah ancaman serius bagi akuntabilitas dan integritas politik. Jika seorang pemimpin tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, maka sistem demokrasi itu sendiri berada dalam bahaya. Chapter 8: Simbol Dunia yang Terpecah, Warisan Abadi Donald Trump. Donald Trump adalah produk dari zamannya, sebuah era yang ditandai oleh polarisasi politik, ketidaksetaraan ekonomi, dan disrupsi teknologi. Ia adalah cerminan dari kemarahan, kekecewaan, dan kecemasan yang dirasakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Namun, ia juga merupakan pemicu dari banyak masalah yang kita hadapi saat ini. Retorikanya yang memecah belah, kebijakannya yang kontroversial, dan ketidakpeduliannya terhadap norma-norma demokrasi telah memperdalam perpecahan sosial dan mengancam tatanan dunia liberal. Warisan Trump akan terus diperdebatkan selama bertahun-tahun yang akan datang. Namun satu hal yang pasti, ia telah mengubah lanskap politik secara permanen. Ia telah menunjukkan bahwa aturan main lama tidak lagi berlaku, bahwa emosi lebih kuat daripada fakta, dan bahwa seorang outsider yang karismatik dapat mencapai kekuasaan dengan memanfaatkan kemarahan dan kekecewaan publik. Pertanyaannya sekarang adalah, pelajaran apa yang akan kita petik dari fenomena Trump? Apakah kita akan belajar dari kesalahannya dan membangun kembali fondasi demokrasi kita? Atau akankah kita terus terpecah belah dan terpolarisasi, sehingga membuka jalan bagi munculnya sosok-sosok seperti Trump di masa depan? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Outro: Keunikan dan kontroversi Donald Trump, fenomena politik modern. Jadi begitulah Donald Trump, sebuah anomali politik yang entah bagaimana berhasil. Pria yang membangun karier dengan memecat orang di televisi, entah bagaimana, menjadi orang paling berkuasa di dunia. Pria yang sepertinya tidak pernah membaca buku dalam hidupnya, entah bagaimana, menulis ulang aturan politik Amerika. Dan bagian yang paling menakutkan, mungkin saja ini baru permulaan. Karena Trump telah menunjukkan bahwa jalan menuju kekuasaan tidak harus melalui pengalaman, kebijakan, atau bahkan akal sehat. Terkadang, yang Anda butuhkan hanyalah Twitter, slogan yang menarik, dan kemauan untuk mengatakan apapun yang terlintas di pikiran Anda. Tidak peduli seberapa ofensif, tidak akurat, atau benar-benar anehnya. Dan itu teman-teman, adalah pemikiran yang lebih menakutkan daripada tweet Trump manapun.